Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin cake potong coklat dengan menggunakan topping mesis dan juga topping Oreo. Aku bikin ini untuk hampers ulang tahun temenku. Dan ini tuh rasanya benar-benar enak, nyoklat banget. Yang pastinya tuh anak-anak suka, juga orang dewasa pasti juga suka. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Dan gimana sih cara membuatnya? Juga aku pakai bahan apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. So keep on watching. Untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Dan aku juga sudah tulis ulang semua bahan dan juga takaran di description box di bawah. Jadi untuk bahan yang pertama, aku hanya butuh 4 telur aja, kemudian pecahkan dan masukkan ke dalam wadah atau baskom seperti ini. Karena aku mau pakai hand mixer aja. Kemudian tambahkan juga dengan gula pasir. Setelah itu sejumput garam dan juga tambahkan dengan vanili cair. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia berwarna putih, kental dan juga berjejak pada saat diangkat. Selain menggunakan hand mixer, kamu juga bisa pakai balon whisk, jadi tinggal menyesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kurang lebih di sini aku mixer selama 15 sampai dengan 20 menit sampai dia berwarna putih, kental dan juga berjejak pada saat diangkat. Setelah dirasa cukup, mulai masukkan bahan kering dengan cara diayak. Jadi yang pertama aku masukkan dulu tepung terigu. Tepung terigu di sini aku pakai tepung terigu protein sedang. Kemudian masukkan coklat bubuk, boleh merek bebas apa aja. Tambahkan juga dengan susu bubuk. Dan yang terakhir masukkan juga dengan baking powder. Kemudian ayak semua bahan kering hingga semua bahan kering habis. Jadi kalau ada yang masih menggumpal seperti ini, kamu bisa tekan-tekan dengan menggunakan sendok. Lanjut mixer lagi dengan kecepatan rendah aja, tapi sebelumnya aku mau aduk-aduk dulu manual agar bahan keringnya ini nanti nggak berterbangan. Ngaduknya hanya dengan menggunakan kecepatan rendah aja dan juga nggak terlalu lama, asal nyampur aja. Setelah itu mulai matikan mixer, kemudian di sini aku langsung aduk manual dengan menggunakan spatula untuk memastikan benar-benar semua bahan tercampur rata dan juga tidak ada yang mengendap di bagian bawahnya. Ngaduknya juga nggak terlalu lama, benar-benar sampai dia tercampur rata. Setelah itu tambahkan dengan margarin yang sudah dicairkan. Aduk-aduk lagi hingga benar-benar tercampur dan pastikan juga tidak ada endapan margarin di bagian bawah. Setelah dirasa sudah tercampur rata, kemudian sisihkan. Nah, sebelumnya di sini aku sudah siapkan loyang dengan ukuran 20 x 20 sudah aku oles dengan menggunakan margarin. Kemudian aku alasi dengan baking paper dan oles lagi dengan menggunakan margarin. Setelah itu tuang semua adonan hingga semua adonan habis. Jadi loyang yang aku pakai ini sebenarnya loyang sekat, tapi kali ini aku mau pakai loyang ini tanpa sekat. Jadi benar-benar yang diiris secara manual. Setelah semua adonan sudah dimasukkan ke dalam loyang, kemudian hentak-hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung atau udara di dalam adonannya. Setelah itu masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Jadi sebelumnya aku sudah panaskan oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit.
Kemudian panggang dengan suhu 170 kurang lebih selama 30 menit. Dan setelah 30 menit kemudian keluarkan dari dalam oven dan ini hasilnya. Saat masih panas seperti ini aku langsung keluarkan dari loyangnya. Dan ini tampilan bagian bawahnya. Jadi ini benar-benar matangnya merata sampai ke bawah dan juga bagian tengahnya yang pasti ya. Kemudian aku alasi dengan alas kue seperti ini. Dan setelah dibalik ini hasilnya. Jadi cake ini masih belum jadi. Kita masih biarkan dulu dia sampai dingin dan dinginkan di suhu ruang aja. Dan tampilannya setelah dingin dia seperti ini. Sudah aku pindahkan juga di meja putar agar lebih enak aja pada saat ngoles bahan olesnya. Jadi untuk bahan olesnya atau krimnya ini boleh pakai buttercream atau bisa juga pakai whipped cream. Kalau buttercream kamu bisa beli buttercream instan di toko bahan kue terdekat, atau kalau kamu pakai buttercream tinggal tambahkan juga dengan menggunakan es batu atau air es. Mixer sebentar sampai teksturnya benar-benar kental. Setelah itu ratakan dengan menggunakan spatula atau boleh juga dengan menggunakan pisau khusus untuk meratakan buttercream sampai benar-benar rapi seperti ini. Setelah rapi, kemudian mulai taburi dengan menggunakan misis secukupnya, jadi benar-benar sampai menutupi semua permukaan atasnya. Setelah itu ratakan juga dengan menggunakan sendok. Dan setelah rata hasilnya seperti ini. Kemudian mulai iris-iris. Jadi di sini aku iris jadi 25 potongan dan agar lebih lurus aja. Jadi sebelum dipotong ini aku sudah ukur berapa ukuran per masing-masing kotaknya. Dan setelah selesai, kemudian mulai iris juga di bagian sisi yang lainnya. Sebelumnya juga sudah aku ukur ya berapa per kotaknya. Jadi tinggal diiris-iris aja. Dan ini hasilnya setelah diiris per kotaknya. Setelah itu, agar lebih cantik lagi, di bagian atasnya aku mau tambahin lagi dengan buttercream. Jadi aku semprot 25 kotak ini dengan menggunakan spuit, jadi tinggal semprot aja. Dan ini hasilnya setelah semua kotak sudah ditambahkan dengan buttercream. Kemudian sebelumnya aku sudah siapkan Oreo yang sudah aku potong jadi dua bagian. Karena kalau pakai satu kayaknya dia terlalu besar untuk ukuran cake yang mini ini. Jadi aku potong jadi dua. Kemudian aku mulai tambahkan di atas buttercream. Selain pakai Oreo, jadi bisa juga pakai biskuit yang lain atau bisa juga ditambahkan dengan Chocoball. Jadi tambahkan dengan biskuit Oreo ke semua kotaknya. Karena ini aku mau bikin untuk hampers ulang tahun temenku, jadi aku tambahkan tulisan happy birthday di bagian tengahnya. Dan sisanya tambahkan lagi dengan menggunakan biskuit Oreo.
Dan ini hasilnya setelah semuanya selesai, tinggal langsung kita packing menggunakan kemasannya. Nah, jadi selain untuk hampers ulang tahun, bisa juga untuk hampers acara yang lain, atau boleh juga untuk ide jualan kamu selama dari rumah. Dan selain itu juga, bisa juga untuk ide isian snack box, tinggal kamu tambahkan paper cake aja di bagian bawahnya. Untuk ide jualan, aku pakai kemasan seperti ini. Jadi ini box dengan ukuran 22 cm. Sudah aku tambahkan pita dan juga stiker ucapan. Juga kamu bisa tambahkan dengan stiker jualan. Kemudian masukkan kuenya ke dalam kotak. Kemudian tutup dan sudah siap untuk kita antarkan. Jadi ini hasilnya cantik banget kan, baik packagingnya maupun isi kuenya. Jadi gampang kan cara bikinnya, simple dan juga bahan-bahannya praktis dan ekonomis. Kamu juga pasti bisa bikin sendiri di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe. Klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.